Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfara dengan NIM 2103200022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perubahan dan kepemimpinan etis dalam organisasi. Yang pertama ada pengertian manajemen perubahan. Definisi yaitu manajemen perubahan adalah upaya memanajemen untuk melakukan perubahan berencana dengan bekerja sama dengan konsultan. Tujuannya agar organisasi dapat bertahan hidup dan mencapai puncak perkembangan. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam jangka pendek dan panjang, beradaptasi dengan perubahan di lingkungan internal atau teknologi, strategi, tenaga kerja, dan eksternal, yaitu pasar, konsumen, regulasi. Manfaatnya yaitu untuk menghindari strategi organisasi, memastikan organisasi tetap dinamis dalam merespon perkembangan zaman. Kemudian ada tipe perubahan, yaitu perubahan rutin, yaitu direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Contohnya, pengembangan proses kerja yang sudah ada. Dua, perubahan peningkatan, yaitu melibatkan penambahan atau perbaikan dari apa yang telah dicapai. Contohnya, peningkatan kualitas layanan. Tiga, perubahan inovatif, yaitu mencakup perubahan besar yang menyentuh cara organisasi memberikan layanannya, sering melibatkan ide-ide baru yang aplikatif. Kemudian ada tahapan manajemen perubahan. Tahap pertama yaitu identifikasi perubahan, yaitu mengenali perubahan yang diperlukan, mengidentifikasi kebutuhan dan tipe perubahan yang akan dilakukan. Tahap kedua yaitu perencanaan perubahan, yaitu analisis situasional dan pemilihan strategi perubahan, mengidentifikasi faktor pendukung yang dapat memastikan keberhasilan perubahan. Tahap ketiga yaitu implementasi perubahan, yaitu melakukan monitoring selama proses pencairan perubahan, mengantisipasi kemungkinan masalah yang muncul. Tahap yang keempat yaitu evaluasi dan umpan balik, yaitu mengumpulkan data untuk evaluasi, memberikan umpan balik pada proses untuk memastikan perubahan berikutnya lebih efektif. Kemudian ada strategi manajemen perubahan. Yang pertama, political strategi, yaitu memahami struktur kekuasaan dalam organisasi untuk mendukung perubahan. Dua, economic strategi, yaitu menguasai sumber daya ekonomi untuk mendukung perubahan yang berencana. Tiga, academic strategi, yaitu menyadarkan anggota organisasi bahwa perubahan masuk akal secara rasional dengan data yang kuat. 4. Engineering strategi, yaitu fokus pada aspek teknis dan manusia dalam setiap perubahan. Yang kelima, military strategi, yaitu perubahan melalui paksaan atau kekerasan bila diperlukan. 6. Confrontation strategi, yaitu menghadapi konflik untuk menimbulkan perubahan. 7. Applied behavioral science model, yaitu memahami ilmu perilaku untuk membantu implementasi perubahan. Dan terakhir, fellowship strategi, yaitu perubahan melalui prinsip kepengikutan atau fellowship. Kemudian ada komponen manajemen perubahan. Tujuan perubahan yaitu adaptasi dan efisiensi organisasi. Manajer perubahan yaitu orang yang bertanggung jawab atas implementasi perubahan. Agen of change yaitu pihak yang memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Kemudian strategi yang diterapkan yaitu menyesuaikan metode berdasarkan situasi perubahan. Sumber data
Sumber daya, yaitu sumber daya yang mendukung perubahan seperti tenaga kerja, teknologi, anggaran. Dan terakhir, target audience, yaitu pihak-pihak dalam organisasi yang menjadi tempat perubahan. Kemudian ada manfaat manajemen perubahan. Manajemen perubahan memiliki banyak manfaat yang dapat membantu organisasi beradaptasi dan berkembang di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari manajemen perubahan. Yang pertama, meningkatkan adaptabilitas, yaitu manajemen perubahan membantu organisasi dan karyawannya beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan internal maupun eksternal, seperti perubahan teknologi, pasar, atau regulasi. Ini memungkinkan organisasi tetap kompetitif dan relevan. 2. Mengurangi ketidakpastian, yaitu dengan strategi manajemen perubahan yang baik, karyawan akan lebih siap menghadapi perubahan. Ini mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan kinerja selama proses perubahan berlangsung. 3. Meminimalkan resistensi, yaitu manajemen perubahan yang efektif mengelola resistensi karyawan terhadap perubahan dengan melibatkan mereka dalam proses tersebut, menyediakan pelatihan dan komunikasi yang jelas. Ini membantu meningkatkan penerimaan dan partisipasi mereka. 4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu ketika perubahan dilakukan dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan proses bisnis, teknologi, dan struktur organisasi yang lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. 5. Mendukung inovasi, yaitu manajemen perubahan mendorong organisasi untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dengan memfasilitasi perubahan, organisasi dapat terus mengembangkan produk, layanan, dan cara kerja yang baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Meningkatkan kepuasan karyawan, yaitu manajemen perubahan yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung karyawan selama proses perubahan, seperti melalui pelatihan dan komunikasi yang jelas. Ini dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, karena karyawan merasa dihargai dan didukung. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, yaitu proses manajemen perubahan biasanya melibatkan peningkatan komunikasi di seluruh organisasi, baik antar tim maupun antar manajemen dan karyawan. Hal ini memperkuat kolaborasi dan membuat semua orang lebih selaras dengan tujuan bersama. 8. Mengurangi gangguan bisnis, yaitu manajemen perubahan yang efektif membantu mengurangi gangguan terhadap operasi bisnis sehari-hari dengan menyediakan rencana transisi yang jelas. Ini memungkinkan organisasi tetap beroperasi dengan lancar selama masa perubahan. 9. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, yaitu ketika ada perubahan regulasi yang memengaruhi bisnis, manajemen perubahan membantu memastikan bahwa organisasi dapat mematuhi peraturan baru dengan lancar, sehingga terhindar dari risiko sanksi atau denda. Yang ke-10, meningkatkan daya saing, yaitu dengan manajemen perubahan yang baik, organisasi dapat lebih cepat beradaptasi terhadap tren pasar, teknologi baru, atau perubahan kebutuhan pelanggan, yang memberikan keuntungan kompetitif dibandingkan pesaing yang lambat beradaptasi. 11. Mengelola risiko perubahan, yaitu proses manajemen perubahan membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan, sehingga potensi dampak negatif dapat diminimalisir dan peluang keberhasilan meningkat. Dan terakhir, mendukung pencapaian tujuan strategis, yaitu manajemen perubahan memfasilitasi perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang organisasi, seperti ekspansi pasar, diversifikasi produk, atau transformasi digital.
Dengan manajemen perubahan yang baik, organisasi dapat menghadapi tantangan perubahan dengan lebih siap, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan inovatif. Kemudian ada keunggulan manajemen perubahan. Keunggulan manajemen perubahan dalam organisasi dapat memberikan nilai tambah signifikan yang mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan di tengah dinamika lingkungan bisnis. Berikut adalah beberapa keunggulan utama manajemen perubahan. Yang pertama, mengantisipasi dan mengelola perubahan dengan proaktif, yaitu manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk mendeteksi perubahan yang akan datang, baik internal maupun eksternal, dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola perubahan tersebut. Ini memberikan organisasi keunggulan kompetitif karena mereka lebih siap menghadapi tantangan. 2. Meningkatkan kecepatan adaptasi, yaitu organisasi yang memiliki manajemen perubahan yang baik dapat beradaptasi lebih cepat terhadap kondisi yang berubah, seperti perkembangan teknologi atau perubahan regulasi. Kecepatan adaptasi ini dapat menjadi faktor penentu dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan posisi pasar. 3. Menciptakan budaya yang fleksibel, yaitu dengan manajemen perubahan yang efektif, organisasi dapat mengembangkan budaya fleksibel di mana karyawan terbiasa dengan perubahan dan lebih responsif terhadap tantangan baru. Hal ini mengurangi resistensi terhadap inovasi dan membuat organisasi lebih dinamis. 4. Mengurangi resiko perubahan, yaitu manajemen perubahan mengidentifikasi risiko yang terkait dengan setiap inisiatif perubahan dan membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat menghindari kesalahan yang mahal atau kegagalan proyek. 5. Meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, yaitu dengan melibatkan karyawan dalam proses perubahan, organisasi dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Karyawan yang merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan cenderung lebih puas dan mendukung perubahan tersebut. Yang keenam, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu manajemen perubahan seringkali berfokus pada pengoptimalan proses, penggunaan teknologi baru, atau restrukturisasi yang lebih efisien. Ini menghasilkan peningkatan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. 7. Mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu organisasi yang terbuka terhadap perubahan cenderung lebih inovatif. Manajemen perubahan mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan mencari cara baru untuk meningkatkan produk, layanan, atau proses bisnis. 8. Memastikan transisi yang lancar, yaitu dengan pendekatan manajemen perubahan yang terstruktur, organisasi dapat memastikan bahwa transisi selama proses perubahan berlangsung dengan lancar tanpa mengganggu operasional sehari-hari atau kualitas layanan kepada pelanggan. Yang kesembilan, meningkatkan reputasi organisasi, yaitu organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat dan sukses menghadapi perubahan sering dipandang lebih kuat dan lebih tangguh oleh pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Ini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan. 10. Mengembangkan kepemimpinan yang kuat, yaitu manajemen perubahan menciptakan peluang bagi para pemimpin untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan mereka dalam situasi yang menantang. Pemimpin yang efektif dalam manajemen perubahan dapat membimbing tim mereka melalui ketidakpastian dan membangun kepercayaan. 11. Menyelaraskan strategi dan tindakan, yaitu manajemen perubahan yang baik memastikan bahwa setiap perubahan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Ini membantu organisasi tetap fokus pada prioritas yang mendukung visi jangka panjangnya. Dan terakhir, menghadapi persaingan dengan lebih baik, yaitu dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan merespon perubahan pasar
memberi organisasi keunggulan dalam persaingan. Mereka dapat lebih cepat memanfaatkan peluang pasar atau menghadapi ancaman yang muncul. Secara keseluruhan, keunggulan manajemen perubahan terletak pada kemampuannya untuk membangun organisasi, bertransformasi, tumbuh, dan menghadapi tantangan secara lebih efektif, sekaligus membangun budaya yang mendukung keberlanjutan dan inovasi. Kemudian ada fungsi manajemen perubahan. Manajemen perubahan memiliki beberapa fungsi kunci yang penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Berikut adalah beberapa fungsi utama manajemen perubahan. Yang pertama, perencanaan perubahan. Fungsinya yaitu menyusun rencana terperinci tentang bagaimana perubahan akan dilaksanakan, termasuk tujuan, langkah-langkah yang diperlukan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua aspek perubahan dipikirkan secara matang untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil. 2. Identifikasi dan analisis kebutuhan perubahan. Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perubahan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong kebutuhan tersebut, baik dalam maupun luar organisasi. Tujuannya yaitu untuk memahami atasan dan urgensi perubahan untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan. 3. Komunikasi, yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang perubahan kepada semua pihak terkait, termasuk karyawan, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya yaitu untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan dukungan terhadap perubahan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Fungsinya yaitu untuk menyediakan pelatihan yang diperlukan bagi karyawan untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan, baik dalam hal keterampilan baru maupun proses yang diperbarui. Tujuannya yaitu untuk mengurangi ketidakpastian dan memastikan kepercayaan diri karyawan dalam menghadapi perubahan. 5. Pelibatan karyawan. Fungsinya yaitu untuk melibatkan karyawan dalam proses perubahan untuk mendapatkan masukan, feedback, dan dukungan mereka. Tujuannya yaitu untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dan membangun komitmen serta partisipasi aktif dari karyawan. 6. Monitoring dan evaluasi. Fungsinya yaitu untuk memantau implementasi perubahan dan mengevaluasi dampaknya terhadap organisasi. Tujuannya yaitu untuk menilai efektivitas perubahan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketujuh, manajemen risiko. Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan, termasuk potensi resistensi atau gangguan operasional. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi selama proses perubahan. 8. Penciptaan budaya perubahan. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan budaya organisasi yang mendukung perubahan dan inovasi, di mana karyawan merasa nyaman untuk beradaptasi dan berinovasi. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan responsif terhadap perubahan. 9. Pembuatan rencana kontingensi. Fungsinya yaitu untuk menyusun rencana darurat untuk mengatasi kemungkinan masalah atau kegagalan dalam proses perubahan. Tujuannya yaitu untuk menjamin kelangsungan operasional dan meminimalkan gangguan jika terjadi masalah. Dan terakhir, penegakan dan penguatan. Fungsinya yaitu untuk menguatkan perubahan yang telah ditetapkan melalui kebijakan, prosedur, dan intensif yang mendukung perilaku yang diinginkan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa perubahan berkelanjutan
dan tidak hanya bersifat sementara. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, manajemen perubahan dapat memastikan bahwa proses perubahan dalam organisasi berlangsung dengan lancar, efektif, dan memberikan hasil yang diharapkan. Manajemen perubahan yang baik juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan inovatif, memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Kemudian ada beragam perubahan. Yang pertama, perubahan tidak berencana, yaitu perubahan karena perkembangan atau developmental change, yaitu perubahan alami yang terjadi karena perkembangan organisasi. Kemudian perubahan tiba-tiba, yaitu perubahan yang tidak direncanakan dan terjadi secara mendadak. 2. Perubahan berencana, yaitu perubahan yang disengaja, yaitu didesain oleh manajemen untuk menciptakan tujuan organisasi dengan lebih baik. Kemudian ada sasaran perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan struktur, yaitu mencakup perubahan pada tujuan, misi, dan tugas pokok organisasi. 2. Perubahan prosedur kerja, yaitu perubahan dalam proses administrasi, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan perencanaan. 3. Perubahan hubungan kerja, yaitu menciptakan hubungan kerja lebih demokratis dan partisipatif antar anggota organisasi. Dan terakhir, perubahan motivasi, yaitu meningkatkan motivasi anggota organisasi melalui prosedur kerja baru yang lebih efisien, misalnya dengan penerapan teknologi. Kemudian ada fungsi yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu semakin tinggi pengetahuan anggota organisasi, semakin mudah mengikuti perubahan. 2. Keterampilan, yaitu baik fisik maupun non-fisik. Keterampilan berperan penting dalam penerapan perubahan. 3. Kepercayaan, yaitu keyakinan terhadap manfaat perubahan mempengaruhi penerimaan anggota organisasi. 4. Lingkungan organisasi, yaitu lingkungan yang mendukung perubahan berperan penting dalam keberhasilan perubahan. Dan terakhir, tujuan organisasi, yaitu tujuan yang jelas dan visi yang kuat akan mempengaruhi perilaku anggota dalam menerima perubahan. Kemudian ada penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, penolakan individu, yaitu kebiasaan perubahan yang mengganggu rutinitas akan lebih sulit diterima. Kemudian rasa aman, yaitu perubahan yang mengancam rasa aman, baik secara fisik maupun ekonomi cenderung ditolak. Kemudian ketidakpastian, yaitu orang lebih cenderung menolak perubahan yang hasilnya tidak pasti. 2. Penolakan organisasi, yaitu terdapat inersia struktural, yaitu struktur organisasi yang sudah mapan sering menjadi hambatan. Kemudian ancaman terhadap keahlian, yaitu perubahan yang mengancam peran atau keterampilan yang dimiliki. Kemudian ancaman terhadap kekuasaan, yaitu perubahan yang merubah hubungan kekuasaan dalam organisasi. Kemudian ada strategi mengatasi penolakan. Yang pertama, edukasi dan komunikasi, yaitu menjelaskan latar belakang, tujuan dan manfaat perubahan secara jelas kepada seluruh pihak. 2. Partisipasi, yaitu melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait perubahan. 3. Memberikan dukungan, yaitu konsultasi, pelatihan, dan terapi untuk membantu mengurangi ketakutan dan kecemasan. 4. Negosiasi, yaitu berorganisasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan, terutama jika mereka memiliki kekuatan yang signifikan. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi, yaitu menggunakan teknik manipulasi fakta atau kooptasi pihak yang menentang dengan
memberikan posisi penting. Dan terakhir, paksaan, yaitu menggunakan ancaman dan hukuman bila diperlukan untuk mendorong perubahan. Kemudian ada pelaku perubahan. Yang pertama, pelaku dengan kekuasaan resmi, yaitu pihak yang memiliki legitimasi formal dalam organisasi. 2. Pendorong perubahan, yaitu mereka yang melihat perlunya perubahan setelah membandingkan dengan organisasi lain. 3. Fasilitator perubahan, yaitu pemimpin informal yang memperlancar proses perubahan. Kemudian ada definisi etika dan moral dalam kepemimpinan. Yang pertama, etika kepemimpinan, yaitu struktur perilaku yang diharapkan dari seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai moral. Etika melibatkan prinsip-prinsip benar atau salah dalam tindakan. Contohnya, pemimpin yang adil dalam membuat keputusan. 2. Moral kepemimpinan, yaitu ajaran agama, adat istiadat, dan ideologi yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Moral menekankan aspek perilaku yang baik secara individu dan sosial. Contohnya yaitu seorang pemimpin yang bertindak berdasarkan keyakinan, agama, dan ajaran moral masyarakat. Kemudian pentingnya etika dan moral dalam kepemimpinan. Yang pertama, peran etika dalam mencapai keseimbangan sosial, yaitu etika membantu pemimpin membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi. 2. Moral sebagai landasan kepercayaan, yaitu moralitas seorang pemimpin adalah dasar dari kepercayaan pengikutnya. Pemimpin yang tidak bermoral akan kehilangan kepercayaan dan dukungan. Yang ketiga, kepemimpinan yang bermoral melahirkan keteladanan, yaitu pemimpin yang beretika menjadi teladan bagi bawahannya dan membantu membangun lingkungan kerja yang sehat. Contohnya yaitu pemimpin yang jujur dalam melaporkan keuangan organisasi, meskipun menghadapi tekanan untuk menyembunyikan informasi. Kemudian ada komponen utama moral kepemimpinan. Yang pertama, kejujuran, yaitu pemimpin harus selalu berkata jujur kepada bawahannya dan menjaga transparansi dalam setiap tindakan. Contohnya yaitu melaporkan kondisi perubahan apa adanya tanpa manipulasi data. 2. Tanggung jawab, yaitu pemimpin bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan dampaknya bagi organisasi. Contohnya, seorang CEO yang bertanggung jawab atas kegagalan strategi bisnis yang diterapkannya. Yang ketiga, amanah, yaitu pemimpin harus memegang teguh janji dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Contohnya, memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk kepentingan bersama, bukan pribadi. Dan terakhir, kepedulian terhadap kepentingan umum, yaitu pemimpin yang baik harus mengutamakan kesejahteraan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Contohnya yaitu seorang pemimpin politik yang membuat kebijakan demi kepentingan rakyat, bukan demi memperkaya dirinya. Kemudian ada fungsi etika dan moral dalam kepemimpinan. Fungsi etika dan moral dalam kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, membangun kepercayaan, dan mencapai tujuan organisasi dengan cara yang bertanggung jawab. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi etika dan moral dalam kepemimpinan. Fungsi etika dalam kepemimpinan. Yang pertama, menetapkan standar perilaku, fungsinya yaitu pemimpin yang etis menetapkan dan menegaskan standar perilaku yang tinggi, menjadi contoh bagi anggota tim. Tujuannya yaitu untuk menciptakan budaya organisasi yang menghargai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. 2. Mengambil keputusan yang bijak. Fungsinya yaitu untuk pemimpin yang etis mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan,
pelanggan, dan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya menguntungkan organisasi, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. 3. Membangun kepercayaan. Fungsinya yaitu pemimpin yang mengedepankan etika, membangun kepercayaan di antara anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi yang efektif, serta menciptakan hubungan yang kuat dalam organisasi. Yang keempat, mengurangi risiko konflik. Fungsinya yaitu dengan menerapkan prinsip etika yang jelas, pemimpin dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Dan terakhir, mendorong tanggung jawab sosial. Fungsinya yaitu pemimpin yang beretika mengakui tanggung jawab sosial organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuannya yaitu untuk mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Kemudian fungsi moral dalam kepemimpinan. Yang pertama, menjadi teladan. Fungsinya yaitu pemimpin yang memiliki moral yang baik menjadi teladan bagi anggota tim mereka dalam hal integrasi dan nilai dengan nilai-nilai organisasi. 2. Membangun komitmen. Fungsinya yaitu untuk pemimpin yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai moral dalam membangun komitmen yang kuat di antara karyawan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan tim yang lebih berdedikasi dan bersemangat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Fungsinya yaitu moralitas dalam kepemimpinan membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghormati. Tujuannya yaitu untuk mendorong kolaborasi, kreativitas, dan produktivitas di antara karyawan. 4. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Fungsinya yaitu pemimpin yang bertindak secara moral dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Tujuannya yaitu untuk mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan retensi karyawan. Dan terakhir, menghadapi tantangan etika. Fungsinya yaitu pemimpin yang memiliki moral yang kuat mampu menghadapi tantangan etika yang dilematis dengan bijak. Tujuannya yaitu untuk mengambil keputusan yang benar meskipun mungkin sulit atau tidak populer sehingga menjaga integritas organisasi. Secara keseluruhan, fungsi etika dan moral dalam kepemimpinan sangat penting untuk membangun dan mempertahankan reputasi organisasi yang baik. Pemimpin yang mengutamakan etika dan moral tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi di masa depan. Dengan demikian, kepemimpinan yang baik harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral yang solid. Kemudian ada kepemimpinan karismatik berlandasan etika. Yang pertama, prinsip-prinsip kepemimpinan karismatik, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu pemimpin harus memberi contoh di depan. Kemudian Ing Madyo Mangun Karso, yaitu pemimpin harus berada di tengah anggotanya untuk membangkitkan semangat. Kemudian Tut Wuri Handayani, yaitu pemimpin harus mendukung dari belakang, mendorong bawahannya untuk mandiri. 2. Manfaat kepemimpinan karismatik, yaitu membuat organisasi lebih kohesif, memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat tinggi. Kemudian, krisis moral dalam kepemimpinan modern. Yang pertama, penyebab krisis moral, yaitu materialisme.
yaitu kecenderungan memprioritaskan keuntungan materi daripada integritas. Kemudian hedonisme, yaitu gaya hidup mewah yang mengabaikan tanggung jawab sosial. Kemudian korupsi, yaitu praktik korupsi yang merusak kredibilitas pemimpin. 2. Dampak krisis moral dalam organisasi, yaitu menurunnya kepercayaan publik, menghambat kemajuan organisasi karena praktik tidak etis dan yang menular. 3. Solusi pemimpin harus kembali kepada nilai-nilai moral yang kuat untuk membangun organisasi yang beretika. Tantangan pemimpin dalam menghadapi perubahan generasi. Yang pertama, tantangan zaman modern, yaitu perubahan sosial dan teknologi yang cepat membutuhkan pemimpin yang dapat beradaptasi dan membuat keputusan yang relevan. 2. Pengembangan organisasi, yaitu organisasi harus melakukan restrukturisasi untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti merger atau penggabungan perusahaan kecil. Tantangan nyata, yaitu perubahan digital dalam manajemen data dan teknologi yang memaksa organisasi untuk berubah dan beradaptasi. Kemudian ada peran pemimpin generasi muda dalam membangun bangsa. Yang pertama, pemuda sebagai agen perubahan, yaitu pemuda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan sosial dan politik di masa depan. 2. Kekuatan moral pemuda, yaitu pemimpin muda harus memiliki moral yang kuat untuk mengatasi tantangan masa depan. 3. Peran sosial dan politik pemuda, yaitu pemimpin muda harus mampu berperan dalam menghapus praktik politik kotor dan memperjuangkan kebenaran. Contoh gerakan reformasi 1998, yaitu pemimpin muda yang berperan dalam mengubah sistem politik yang korup di Indonesia. Kemudian ada potensi pemimpin generasi muda dalam perubahan. Yang pertama, kekuatan moral, yaitu pemuda harus menjadi agen perubahan yang berlandaskan moralitas. 2. Kekuatan intelektual, yaitu pemimpin muda harus menguasai ilmu dan wawasan yang luas untuk memecahkan masalah bangsa. 3. Kekuatan kontrol sosial, yaitu pemuda harus mampu mengendalikan keadaan sosial agar tercipta stabilitas. 4. Kekuatan profesional, yaitu pemimpin muda harus menyikapi masalah dengan cepat, tepat, dan bijaksana. Kemudian metode pengembangan organisasi dalam kepemimpinan generasi muda. Yang pertama, pendekatan ilmiah dan humanistik, yaitu pengembangan organisasi harus melibatkan pendekatan ilmiah yang berdasarkan data dan fokus pada pengembangan manusia. 2. Metode pengembangan, yaitu sensitivity training, yaitu mengembangkan kepekaan interpersonal antar anggota organisasi. Kemudian team building, yaitu meningkatkan kerjasama tim untuk mencapai efektivitas kerja. Kemudian transaksional analisis, yaitu memperbaiki komunikasi dalam organisasi untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian ada pengembangan kepemimpinan generasi muda yang efektif. Yang pertama, kualitas pemimpin generasi muda. Moralitas, yaitu pemimpin muda harus memiliki integritas yang tinggi. Kredibilitas sosial, yaitu pemimpin muda harus mampu membangun jaringan sosial yang kuat. Kemudian profesionalitas keilmuan, yaitu pemimpin muda harus memiliki pemahaman mendalam tentang bidang keilmuannya. 2. Langkah-langkah pengembangan, yaitu pelatihan dan pendidikan. Pemuda harus dipersiapkan melalui pelatihan yang mengasah keterampilan dan pengetahuan mereka. Kemudian ada tujuan pengembangan kepemimpinan generasi muda yang efektif, yaitu mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama,
mempersiapkan pemimpin masa depan, yaitu membangun keterampilan yang diperlukan untuk memimpin organisasi, komunitas, atau negara di masa depan. 2. Mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan solusi kreatif terhadap tantangan masa depan. 3. Mengembangkan soft skill, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, kerjasama tim, dan empati. Yang keempat, mendorong kesadaran sosial, yaitu membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, keadilan, dan etika dalam kepemimpinan. 5. Membentuk karakter dan integritas, yaitu menanamkan nilai-nilai kejujuran, keteguhan, dan komitmen untuk kebaikan bersama. 6. Meningkatkan kemandirian dan inisiatif, yaitu mendorong generasi muda untuk proaktif dalam menghadapi tantangan dan menciptakan peluang baru. 7. Membangun jaringan dan kolaborasi, yaitu meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan menjalin hubungan dengan pemimpin lain di berbagai sektor. Dengan tujuan ini, generasi muda dapat tumbuh menjadi pemimpin yang berpengaruh dan membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Kemudian ada strategi pengembangan kepemimpinan generasi muda yang efektif. Strategi pengembangan kepemimpinan generasi muda yang efektif melibatkan pendekatan yang holistik dan beragam untuk membentuk keterampilan, karakter, serta wawasan mereka. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, yaitu program pendidikan formal dan informal yang berfokus pada keterampilan, kepemimpinan, manajemen, komunikasi, serta pengambilan keputusan. Kursus, workshop, dan seminar dapat memberikan dasar teori dan praktik yang kuat. 2. Mentoring dan coaching, yaitu mendampingi generasi muda dengan mentor atau pelatih berpengalaman yang dapat memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi. Ini membantu mereka belajar dari pengalaman nyata dan membentuk jaringan yang solid. Yang ketiga, pemberdayaan melalui proyek nyata, yaitu memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin proyek nyata di sekolah, komunitas, atau tempat kerja. Ini memberi mereka pengalaman praktis dalam mengatasi tantangan kepemimpinan. 4. Mengembangkan keterampilan soft skill, yaitu memfokuskan pada pengembangan soft skill seperti komunikasi, empati, kecerdasan emosional, resolusi konflik, dan kemampuan berkolaborasi. Ini membantu mereka membangun hubungan interpersonal yang kuat. 5. Pembelajaran kolaboratif dan teamwork, yaitu mendorong kerja tim dan kolaborasi dalam situasi nyata. Bekerja dalam tim mengajarkan pentingnya delegasi, kepercayaan, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. 6. Eksposur ke dunia nyata, yaitu memberikan pengalaman langsung melalui magang, kunjungan lapangan, atau partisipasi dalam konferensi kepemimpinan. Ini memperluas wawasan mereka tentang tantangan global dan menginspirasi mereka untuk terlibat dalam isu-isu besar. 7. Membentuk karakter dan integritas, yaitu program-program yang berfokus pada pengembangan karakter, nilai-nilai etis, dan integritas moral yang penting untuk menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dan jujur. 8. Penggunaan teknologi dan media digital, yaitu memanfaatkan platform digital untuk memberikan akses terhadap sumber daya pendidikan, jejaring sosial profesional, serta peluang kolaborasi lintas budaya. Ini juga melatih generasi muda untuk menjadi pemimpin yang adaptif dalam era digital. 9. Mendorong kepemimpinan partisipatif dan inklusif, yaitu mengajarkan generasi muda pentingnya inklusi, menghargai keragaman dan mendengarkan berbagai perspektif. Kepemimpinan partisipatif ini membuat mereka lebih responsif terhadap kebutuhan orang lain.
10. Penguatan kemandirian dan kepercayaan, yaitu memberikan dukungan untuk mengembangkan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, dan terus tumbuh secara mandiri. Dengan strategi-strategi ini, kepemimpinan generasi muda dapat berkembang secara menyeluruh, membantu mereka menjadi pemimpin yang mampu menghadapi tantangan masa depan dengan keberanian dan visi. Kemudian ada keunggulan dari pengembangan kepemimpinan generasi muda yang efektif. Pengembangan kepemimpinan generasi muda yang efektif memiliki beberapa keunggulan yang dapat membawa dampak positif bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa keunggulannya. Yang pertama, peningkatan inovasi dan kreativitas, yaitu pemimpin muda cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan solusi kreatif. Mereka dapat membawa perspektif segar dalam mengatasi masalah dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan zaman. 2. Kesiapan untuk menghadapi tantangan masa depan, yaitu generasi muda yang dilatih kepemimpinannya lebih siap menghadapi tantangan masa depan, seperti perubahan teknologi, dinamika ekonomi global, dan isu sosial. Mereka memiliki keterampilan adaptasi yang baik dan mampu bertindak cepat dalam situasi yang berubah-ubah. 3. Peningkatan keterampilan soft skill, yaitu pengembangan kepemimpinan meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, empati, serta kecerdasan emosional. Soft skill ini sangat penting dalam membangun hubungan interpersonal dan pemimpin dengan efektivitas. Yang keempat, pembentukan karakter yang kuat, yaitu program kepemimpinan yang efektif menekankan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan komitmen yang membantu menciptakan pemimpin yang etis dan bertanggung jawab. 5. Pengaruh positif terhadap masyarakat, yaitu pemimpin muda yang efektif dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka, mempengaruhi kebijakan sosial, dan memimpin gerakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Mereka memiliki potensi untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan. 6. Peningkatan produktivitas organisasi, yaitu kepemimpinan yang efektif dari organisasi muda dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Mereka biasanya lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi dan pendekatan yang lebih fleksibel, sehingga bisa membantu organisasi beradaptasi lebih cepat dan bekerja lebih efisien. 7. Penguatan jaringan kolaboratif, yaitu kepemimpinan yang dikembangkan sejak dini memungkinkan generasi muda membangun jaringan yang kuat dengan rekan sebaya, mentor, dan pemimpin senior. Jaringan ini penting untuk kolaborasi lintas sektor dan pencapaian tujuan bersama. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mengembangkan kepemimpinan muda yang kompeten, organisasi dan pemerintah bisa menciptakan lebih banyak peluang kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan inovasi di berbagai sektor. Keunggulan-keunggulan ini memperlihatkan bahwa pengembangan kepemimpinan generasi muda tidak hanya bermanfaat bagi individu yang dilatih, tetapi juga berdampak positif bagi komunitas, organisasi, dan negara secara keseluruhan. Sekian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.